Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa, NPM 2017-02-0023. Saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai. Saya akan melaksanakan praktik kerja mahasiswa atau disingkat dengan PKM yang dilakukan di desa masing-masing per individu karena untuk mengurangi penyebaran angka COVID-19. Jadi, saya akan melaksanakan PKM di Desa Gunung Manau, Kecamatan Betumandi, Kabupaten Balangan. Waktu pelaksanaan dari tanggal 27 Juli sampai dengan 27 Agustus. Dalam PKM ini, saya dibimbing dan diarahkan oleh 2 orang dosen, yaitu dosen pembimbing 1, Ibu Purna Kusumayana SPMP, dan dosen pembimbing 2, Ibu Heldawate SPMP. Terima kasih kepada dosen yang telah mengarahkan saya dalam pelaksanaan PKM selama 1 bulan ini. Yang pertama saya lakukan adalah mengantarkan surat izin PKM kepada Kepala Desa Gunung Manau, yaitu Bapak Haji Sarinandi. Desa Gunung Manau. Desa Gunung Manau adalah desa yang berada di Kecamatan Betumandi, Kabupaten Balangan. Dengan luas wilayah secara administratif kurang lebih 9.500 hektar. Yang terdiri dalam 6 rukun tetangga dan 3 rukun warga. Desa Gunung Manau memiliki batas-batas wilayah seperti di sebelah utara berbatasan dengan Desa Sungai Pumpung, Kecamatan Awayan. Di sebelah timur berbatasan dengan Desa Pihandam, Kecamatan Limpasu. Di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bihara, Kecamatan Awayan. Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Tariwin, Kecamatan Betumandi. Desa Gunung Manau memiliki banyak potensi di bidang pertanian, seperti tanah perkebunan karet yang memiliki luas 5.250 hektar. Penduduk Desa Gunung Manau, mayoritas mata pencarian setiap harinya adalah sebagai penyadap karet. Luas lahan persawahan mencapai 990 hektar. Penduduk Desa Gunung Manau juga sebagai petani padi. Lahan pertanian, khususnya tanaman padi, yang juga sangat banyak. Rata-rata penduduk desa menanam padi baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk dijual. Tanah kering yang memiliki luas 3.212 hektar untuk ditanami tanaman cabai. Lahan kering juga dimanfaatkan untuk penanaman pepaya. Lahan kering juga banyak dimanfaatkan untuk tanaman ubi kayu. Permasalahan yang dihadapi untuk tanaman ubi kayu yaitu harga jual yang sangat murah. Maka dari itu, masyarakat jarang menjual tanaman ubi kayunya. Masyarakat tidak memikirkan untuk melakukan pengolahan pada ubi kayu tersebut, yang jika dilakukan pengolahan kemungkinan besar akan laku dijual di lingkungan sekitar. Demonstrasi praktik kerja mahasiswa tentang upaya peningkatan pendapatan ibu rumah tangga melalui pengolahan kue tradisional dan modern berbahan ubi kayu di Desa Gunung Manau,
Kecamatan Betumandi, Kabupaten Balangan, pada hari Senin 17 Agustus 2020. Sebelum melakukan demonstrasi, saya akan membagikan brosur terlebih dahulu agar ibu-ibu dapat belajar dan membuat kembali di rumah. Bahan-bahan yang digunakan untuk kue tradisional terdiri dari ubi kayu, kelapa, gula aren, gula pasir, dan garam. Yang pertama, kita parut terlebih dahulu ubi kayu. Selanjutnya, kita parut juga kelapa. Lalu, kita masukkan gula aren, gula pasir, dan garam secukupnya. Campurkan parutan ubi kayu dan parutan kelapa. Lalu aduk-aduk hingga merata. Setelah merata, kita masukkan ke dalam loyang. Lalu rapikan serta ratakan menggunakan sendok. Selanjutnya, kita ambil panci untuk dilakukan pengukusan kurang lebih sampai 1 jam. Ketika kue sudah mulai berwarna kecoklat-coklatan, artinya kue sudah matang. Lalu kita angkat dan kita dinginkan. Selanjutnya, kita memasuki pengolahan modern. Yang pertama, kita potong terlebih dahulu ubi kayu dengan ukuran sedang. Selanjutnya, kita masukkan ke dalam panci, lalu dikukus kurang lebih sampai 30 menit sampai ubi kayu merekah. Sambil menunggu ubi kayu matang, saya akan membuat bumbu untuk melakukan perendaman. Bahan-bahan terdiri dari bawang putih, kunyit, ketumbar, dan garam. Lalu kita olok-olok sampai halus. Setelah halus, kita masukkan ke dalam ember yang berisi air dan es batu. Setelah ubi kayu terlihat merekah dan sudah matang, maka kita keluarkan dari panci dan kita masukkan ke dalam ember yang sudah berisi air dan bumbu agar ubi kayu meresap dengan bumbu-bumbunya. Usahakan di dalam perendaman, ubi kayu benar-benar tenggelam dengan air es. Setelah dilakukan perendaman, maka kita lakukan penggorengan. Usahakan di dalam penggorengan minyak benar-benar panas. Setelah panas, langsung saja kita lakukan penggorengan.
Ketika ubi kayu sudah mulai berwarna kuning kecoklat-coklatan, maka angkat dan tiriskan. Ketika kue mulai dingin, maka kita lakukan pemotongan pada kue tradisional, lalu kita masukkan ke dalam kemasan. Selanjutnya, kita susun kue modern ke dalam kemasan. Jangan lupa kita taburi susu di atasnya. Dan juga parutkan keju di atasnya. Pemarutan keju tergantung dari kita atau sesuai dengan selera. Setelah ditaburi susu dan keju, maka kita taburi juga meses. Bisa menggunakan meses rasa apa saja, tapi di sini saya menggunakan meses coklat. Jika sudah selesai memasukkan ke dalam kemasan, maka langsung saja kita ceklek kue tradisional dan kue modern. Kita lapisi kemasan menggunakan plastik berwarna putih agar label tetap terbaca. Lalu ikat sisi kanan dan sisi kiri menggunakan gelang karet. Sisi yang diikat dengan gelang karet tadi kita hiasi menggunakan peta agar gelang karet tidak terlihat dan penampilan menjadi indah. Ikat peta seperti mengikat tali sepatu. Semoga dengan adanya demonstrasi praktik kerja mahasiswa tentang pengolahan kue tradisional dan modern berbahan ubi kayu dapat menambah pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat Desa Gunung Manau, khususnya untuk ibu-ibu yang berhadir pada hari ini, dan dapat memperbaiki ekonomi keluarga. Untuk kenang-kenangan pada demonstrasi hari ini, maka kami melakukan foto bersama.